PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan nomor peserta 201901252200. Saya mengajar di SMK Swasta Mutiara Siantar. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan membuat video praktik pembelajaran UKIM. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa bawa doa kita hari ini? Ya, silakan ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawa doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Semuanya hadir hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, marilah kita lihat persiapan kamu hari ini. Sudah dibawa bahan-bahannya? Sudah, Bu. Iya, sebelumnya sudah Ibu informasikan untuk membawa peralatan yang akan kita gunakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, coba dirapikan dulu tempat duduknya sebelum kita mulai. Siapa yang mau membawakan lagu kita? Ya, silakan ke depan. Berkibarlah bendera, satu dua tiga ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Perhatikan PowerPoint yang Ibu tampilkan. Di sini ada gambar apakah ini? Ya, di sini ada ulos yang dipat, yaitu salah satu kain khas dari suku Batak Toba, Sumatera Utara. Kain ulos ini dibuat dengan cara ditenun. Nah, di sini di kain ulos ini ada motif-motif yang dibuat. Nah, coba lihat. Bangun datar apa yang kamu lihat pada kain ulos tersebut? Iya, di sini ada motif Tuhan. Nah, berarti kalian sudah mengenal bangun datar. Coba sebutkan bangun datar apa yang kamu ketahui? Itu nanti bangun datar itu kamu pilih salah satunya yang untuk kamu gunakan untuk proyek kita. Jadi pada hari ini kita akan membuat sebuah karya atau taplak meja dengan menggunakan konsep transformasi geometri dilatasi, yaitu dengan motif bangun datar. Jadi pada kegiatan pembelajaran hari ini nanti kalian harus dapat menganalisis transformasi dilatasinya, kemudian membandingkan transformasi dilatasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi dilatasi. Oke, coba perhatikan. Untuk apa kita belajar ini? Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari banyak konsep transformasi geometri dilatasi, yaitu yang pertama pas foto. Nah, kalian sering menyuci foto dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada 2x3, 3x4, dan 4x6. Itu merupakan konsep transformasi dilatasi karena mengalami perbesaran dan perkecilan. Di sini ada foto pemandangan yang luas. Kemudian diambil dengan kamera handphone. Itu juga konsep dilatasi. Bagaimana bisa pemandangan yang luas tergambar dalam kamera handphone yang hanya ukurannya yang kecil? Itu juga merupakan konsep dilatasi. Ada juga di sini wallpaper dinding. Nah, jadi untuk belajar hari ini ada materi yang perlu kalian
Ibu sampaikan kita akan membuat proyek. Nah, silakan duduk secara kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 orang dengan keragaman yang berbeda. Karena bangku kita tidak memungkinkan untuk dibuat ke dalam bentuk kelompok, kita akan mengerjakan karya ini di depan kelas. Paham ya? Oke, jadi kita kerjakan di depan. Nah, ketika LKPD yang Ibu bagikan, di situ ada langkah kerja untuk pembuatan proyeknya. Nah, untuk membantu kamu menyusun desainnya bisa digunakan GeoGebra. GeoGebra-nya bisa dibuka dari handphone. Silakan. Yang Ibu nilai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada penilaian sikap. Ini Ibu nilai bagaimana sikapmu dalam bekerja secara kelompok ataupun individu. Yang kedua yang Ibu nilai adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan Ibu lakukan secara tes tertulis. Dan yang ketiga adalah penilaian proyek. Jadi itu berkaitan dengan gambar, desain, dan produk yang kamu hasilkan. Kemudian ada hasil unjuk kerja, itu terkait dengan presentasi kamu nanti di depan kelas. Oke, silakan semuanya bekerja. Dibuat desainnya. Kelompok 1 mau buat bangun datar apa? Bola ketupat. Kelompok 2 mau buat bangun datar apa? Persegi. Kelompok 3 belum ada ide? Kelompok 4 mau buat bangun datar apa? Belum ada ide juga? Segitiga. Oke. Kelompok 3? Ayo, waktu kita tidak banyak karena membuat desain itu membutuhkan waktu yang cukup. Boleh ya? Kalau mau ambil persegi atau bola ketupat sama dengan temannya, tapi titik pusatnya tidak boleh sama. Nah, misalnya kawannya nih, buat pusatnya 0,0. Kalian juga mau buat bangunnya sama, tapi pusatnya tidak boleh sama. Pusatnya boleh di sisi yang lain. Paham ya?
hasil karyanya di depan. Kemudian kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Di sini kami menggunakan bangun datar persegi. Di sini kami menggunakan titik pusatnya yaitu 0 dengan titik A ke sebelah sini yaitu -2,2, titik B 2,2, titik C 2,-2 dan titik D -2,-2. Dan kami dilatasikan atau kami besar sebanyak dua kali, yaitu dengan titik pusat dengan titik A aksen yaitu -4,4, titik B aksen yaitu 4,4, titik C aksen yaitu 4,-4 dan titik D aksen yaitu -4,-4. Terus kami dilatasikan kembali di titik yang ini sebanyak 2 kali menjadi A double aksen yaitu -8,8, B double aksen yaitu 8,8, C double aksen yaitu 8,-8 dan D double aksen yaitu -8,-8. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Oke. Saya mau bertanya manakah letak transformasi batasnya? Jadi transformasi batasnya dari sini, ini A, B, C, D lalu dilatasikan kemari menjadi A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen lalu dilatasikan kembali menjadi A double aksen, B double aksen, C double aksen dan D double aksen. Itulah dia untuk transformasi dilatasinya. Nah, ibu mau bertanya, di mana komposisinya? Komposisinya ada di sini. Jadi dilatasi 2,0 jadi -4,4 dan -8,2. Titiknya tadi berapa? Di awalnya sih Soalnya -2,2 kemudian di apalagi 2 jadi di sini ya. Itulah yang disebut dengan komposisi transformasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, proyeknya bagus dan presentasinya juga bagus. Ibu lihat LKPD-nya juga dikerjakan dengan bagus. Silakan duduk. Fungsi kelompok yang kalian lakukan dan tugas proyek yang telah kalian kerjakan, bisalah kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa dilatasi itu apa? Oke, transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengalih tertentu. Jadi
Perhatikan waktunya. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Semua sudah kumpul? Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi? Ya, silakan. Menurut saya dengan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena bisa membuat saya bersama teman-teman aktivitas yang sudah saya kuasai. Alhamdulillah semuanya sedikit paham, ada juga yang belum paham. Saran saya tentang pelajaran berikutnya semoga ada pembuatan karya juga supaya lebih asik dan bertantang. Oke, itu saran dari si Miftah. Nah, yang lain boleh mengisi ke dalam Google Form yang ibu kirimkan dari grup WhatsApp. Nah, di sini ada Google Form-nya, silakan diisi linknya yang ibu kirimkan dalam grup WhatsApp. Tadi si Miftah bilang ada yang belum dipahami bagian mana itu? Di bagian pembuatan matriks. Oh, untuk membuat matriksnya. Ya, nanti bisa kita pelajari lagi. Di sini ada kalimat atau kata bijak dari penulis. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Oleh karena itu, mari kita bertindak dan terus menghasilkan karya yang bermutu. Seperti hari ini sudah bagus, kalian tidak hanya belajar tetapi juga menghasilkan sebuah karya yang bisa kita gunakan untuk tabel meja. Walaupun masih ada yang buatnya kurang bagus, desainnya tidak menarik, ya. Nanti mungkin untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, di sini juga ada yang mengatakan no action nothing happen, take action miracle happen. Ya, tidak bertindak tidak terjadi sesuatu. Ketika bertindak keajaiban terjadi. Maka kita harus bertindak supaya keajaiban terjadi. Tapi harus direncanakan dulu, jangan asal bertindak. Untuk pembelajaran kita minggu depan telah selesai di transformasi geometri. Kalian akan masuk ke semester depan, yaitu ada barisan dan deret. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa berdoa untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan, karena pembelajaran ibadah siang hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. terima kasih Renos.